Pada video kali ini, kami ingin menjelaskan terkait contoh kasus yang kami ambil, yaitu penyakit layu bakteri atau penyakit darah pada tanaman pisang yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, untuk deskripsi contoh kasusnya yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanaman pisang tumbuh dengan baik dan Kabupaten Malaka, Manggarai, dan Manggarai Timur menjadi penghasil terbesar di NTT. Namun, pengembangan tanaman pisang di Indonesia terkendala dengan adanya penyakit yang menyerang tanaman pisang, seperti penyakit layu bakteri yang mengganggu proses produksi tanaman pisang dan mengancam industri pisang di Indonesia. Penyakit layu bakteri atau penyakit darah disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum atau lebih dikenal dengan nama Boudiaceae bacterium. Selanjutnya adalah metode PBL, Project Based Learning. Yang pertama, masalah utama dalam kasus ini adalah penyebaran penyakit darah pisang disebabkan oleh bakteri Ralstonia CGG subspesies sebensis yang dapat menurunkan produksi pisang secara signifikan di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, brainstorming. Penyakit darah pisang atau blood disease bacterium, penyakit utama pada tanaman pisang. Yang ketiga, praktik pertanian. Penyebaran sangat cepat melalui serangga, peralatan yang tidak steril, sanitasi lahan dan tanaman yang tidak diperhatikan. Rata-rata tanaman pisang di NTT dibiarkan saja dan tidak terawat secara baik, dikarenakan tanaman pisang dianggap tanaman yang mudah tumbuh. Gejala khas yang pertama, daun menguning dan kering yang dimulai dari pucuk. Gejala ini merupakan tanda awal dari infeksi layu bakteri pada tanaman pisang. Pangkal daun patah pada tanaman dewasa. Hal ini menyebabkan daun menggantung di sekitar batang. Bentuk buah tidak sempurna. Pada tanaman yang berbuah, buah yang terinfeksi layu bakteri dapat menunjukkan bentuk tidak normal. Selanjutnya yaitu lanjutan, cairan berwarna merah darah pada pembuluh batang. Bakteri menyerang pembuluh batang tanaman pisang melalui akar dan mengeluarkan racun hingga pembuluh tersebut mengeluarkan cairan berwarna merah darah. Cairan coklat kemerahan pada bagian tandan pun dan buah pisang pada buah yang terinfeksi dapat terlihat adanya cairan coklat kemerahan. Buah tampak seperti dipanggang berwarna kuning coklat dan busuk. Gejala ini muncul karena adanya respon dari tanaman terhadap sekaman yang diberikan oleh bakteri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya epidemi dan risiko penyakit darah pisang. Yang pertama, lingkungan. Serangga-serangga penghujung bunga pisang kapuk sehat membawa bakteri penyakit darah. Fakta ini membuktikan bahwa serangga-serangga ini telah mengunjungi bunga pisang sakit, kemudian melakukan foraging pada bunga pisang sehat. Yang kedua, manusia. Penanganan pasca panen yaitu peralatan yang tidak steril, yang tidak diperhatikan, bahkan ada perlakuan di mana pembeli sendiri yang melakukan kegiatan panen di kebun tanpa memperhatikan sterilisasi peralatan seperti parang yang digunakan. Jika parang yang digunakan pada tanaman yang terinfeksi dipakai lagi pada tanaman lain yang sehat, maka risiko terjangkitnya penyakit darah akan semakin besar. Sanitasi lahan yang tidak diperhatikan, membersihkan pelapu daun yang sudah tua, serta gulma yang tumbuh di sekitar tanaman pisang guna menghilangkan sumber infeksi. Selanjutnya adalah grafik penyebaran penyakit darah pisang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini, serangan penyakit darah pada tanaman pisang sudah tersebar cukup meluas di beberapa wilayah di Provinsi NTT. Di antaranya, Kabupaten Ngada dengan luas serangan terbesar yaitu 724 hektar, diikuti Kabupaten Manggarai dengan luas serangan 344 hektar, kemudian Kabupaten Manggarai Timur seluas 187 hektar, dan Endes seluas 148 hektar. Baik, kesimpulan dari studi kasus yang kami ambil yaitu layu bakteri atau penyakit darah pada tanaman pisang yang ada di NTT, lebih khususnya di Pulau Flores. Epidemi penyakit ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor manusia.
Untuk luas daerah penyebarannya, luas serangan terbesar yaitu di Kabupaten Ngada seluas 724 hektar, sedangkan luas serangan terkecil terjadi di Kabupaten Ende yaitu seluas 148 hektar.